A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, pengajian kita dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami. Dan nanti insya Allah juga kita akan sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab syarah daripada Safinatun Najah yang bernama Kasyifatus Sajah. Dan kita sudah sampai pada permasalahan yang berkaitan dengan sujud sahwi, yang artinya nanti kita juga akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sunnah ab'ad. Begitupun karena pembahasan mengenai sunnah ab'ad, kita akan menyinggung pembahasan mengenai sunnah hayat, dan juga nanti kita akan tutup pembahasan mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kita langsung membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Nusumair Al-Hadrami. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun, ini adalah sebuah fasal, asbabu sujudis sahwi, penjelasan mengenai sebab-sebab sujud sahwi. Biasanya kita memahami sujud sahwi sebagai sujud lupa, di mana kondisi kita lupa melakukan suatu perbuatan, lalu kemudian kita dianjurkan untuk menggantinya, mengcovernya dengan sujud sahwi. Pemahaman atau definisi yang semacam ini bisa kita katakan tidak sepenuhnya benar dan tidak juga sepenuhnya salah. Karena kita harus memahami terlebih dahulu, sebagaimana mungkin telah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, bahwasanya perbuatan-perbuatan dalam sholat itu bisa kita bagi dua secara umum. Yang pertama disebut dengan rukun, dan yang kedua disebut dengan sunnah. Nah, sunnah ini sendiri nanti akan dibagi menjadi sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Jadi kalau secara rinci itu bisa kita katakan terbagi tiga. Ada rukun, ada sunnah ab'ad, dan ada sunnah hayat. Bedanya adalah kalau rukun tidak dikerjakan atau tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Kalau sunnah ab'ad, apabila tertinggal atau tidak dikerjakan, maka dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Sementara sunnah hayat, apabila tertinggal, maka tidak ada anjuran untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita katakan ketinggalan sesuatu lalu dianjurkan sujud sahwi, maka ketinggalan yang dimaksud adalah ketinggalan sunnah ab'ad, bukan ketinggalan rukun. Kalau ketinggalan rukun, maka tidak bisa tercover atau diganti dengan sujud sahwi, melainkan harus dikejar itu apa yang tertinggal. Ya, dalam hal ini harus dilakukan semua rukun itu, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Meskipun nanti setelah mengejar rukun, artinya setelah menyempurnakan semua rukun, itu tetap ada anjuran untuk melakukan sujud sahwi seperti itu. Nah, untuk lebih jelas di sini Syekh Nusumar Al-Hadrami menjelaskan kepada kita ada 4 sebab yang menganjurkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika sedang sholat. Beliau katakan, asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di. Meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad. Nah, ini tadi sempat kita singgung ya. Jadi nanti apa saja sunnah ab'ad akan kita bahas setelah ini ya. Fasal setelah ini akan membahas mengenai apa dan kapan saja sunnah ab'ad itu dalam sholat. Nah, jadi kalau ditinggalkan sunnah ab'ad yang nanti akan kita jelaskan itu, maka tidak perlu dikejar. Maka dalam hal ini cukup atau hanya bisa diganti dengan sujud sahwi saja nanti di akhir menjelang salam seperti itu ya. Bahkan kalau seandainya sudah kadung mengerjakan rukun berikutnya, lalu kembali ke sunnah ab'ad ini, maka sholatnya menjadi batal. Contohnya apa? Misalkan kita sebutkan salah satu sunnah ab'ad adalah tasyahud awal gitu ya. Nah, ketika misalkan orang sholat 3 atau 4 rakaat, dia tasyahud awalnya kelewat, artinya setelah sujud yang kedua di rakaat yang kedua, langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Dia sudah tegak berdiri gitu ya. Lalu kemudian dia baru ingat bahwasanya dia harus tasyahud awal dulu. Lalu kemudian dia duduk lagi setelah berdiri, maka batal sholatnya. Karena dia tinggalkan yang rukun, yaitu rakaat yang ketiga, dan dia kejar yang hanya sebatas sunnah, yaitu tasyahud awal. Maka kalau seandainya dalam kondisi seseorang sudah lupa sunnah ab'ad dan sudah mengerjakan rukun berikutnya,
maka cukup nanti diganti saja dengan sujud sahwi di akhir, bukan dikejar tasyahud awal atau sunnah abad yang ditinggalkan tadi. Berbeda halnya dengan rukun seperti itu. Ya, tapi kalau sunnah hayat ya tidak ada hubungannya dengan sujud sahwi seperti itu. Ya. Au ba'dil ba'di atau meninggalkan sebagian dari sunnah abad. Nah, ini nanti penjelasannya adalah kalau kita baca ya, nanti kan ada rincian ya. Rincian mengenai sunnah abad itu, misalkan tasyahud ya. Tasyahud itu ya tasyahud awal ya. Bacaan tasyahud kita pernah bahas ya. Tasyahud awal bacaan tasyahud itu ada empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau seandainya dia kerjakan semua, berarti kan dia mengerjakan semua dari sunnah abad. Tapi kalau dia baca dua saja, misalkan ya dua dari empat ya. Apa yang dua dari empat ya terserah mau yang satu, dua, tiga, empat ya. Pada tasyahud awal ini berarti kan dia meninggalkan sebagian daripada sunnah abad. Nah, ketika meskipun ya dia sudah tasyahud awal ya, duduk tasyahud awal dia lalu dia baca tasyahud awal misalkan. Sebagian saja, tidak lengkap gitu ya. Artinya cuma separuh dua dari empat yang kemarin pernah kita bahas mengenai bacaan tasyahud. Maka ketika itu dia belum dianggap melaksanakan sunnah abad dan dia tetap nanti dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi nanti di akhir sebelum salam seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tarkil ba'di au tarki ba'dil ba'di ya, meninggalkan sunnah abad atau meninggalkan sebagian dari sunnah abad seperti itu. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ya, kemudian yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang apabila disengaja perbuatan tersebut maka batal sholatnya, tetapi kalau seandainya lupa atau tidak sengaja tidak batal sholatnya, dan dalam konteks ini dia mengerjakannya dalam hal lupa karena sebab lupa. Karena kalau dia sengaja pasti batal sholatnya, tidak ada sujud sahwi. Ya, jadi ada perbuatan yang kalau dikerjakan secara sengaja itu batal sholatnya, tapi kalau tidak sengaja atau lupa maka tidak batal sholatnya. Namun sebagai pengganti nanti di akhir menjelang salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi konteks yang kedua ini adalah ketika dia lupa melakukan perbuatan ini, bukan ketika dia sengaja. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti memanjangkan rukun yang pendek. Nah, ini sempat kita bahas ya bahwasanya ada dalam sholat itu ada yang disebut dengan ruknun tawil, ada ruknun qasir. Nah, ruknun qasir itu diantaranya seperti apa? Seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Nah, kaedahnya i'tidal tidak boleh lebih lama daripada berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Ya, kalau apa namanya duduk di antara dua sujud tidak boleh lebih lama dibandingkan dengan duduk tasyahud akhir bandingnya. Artinya kalau dia melama atau memperpanjang dua perbuatan tersebut menjadi seolah-olah ruknun tawil padahal itu ruknun qasir, maka dia kalau melakukannya secara sengaja batal sholatnya, tapi kalau dilakukan tidak sengaja atau lupa, ya atau karena mungkin banyak pikiran menjelang sholat sehingga kemudian nggak sengaja termenung dan segala macam, ya jadi baru sadar dia ternyata dia sudah terlalu lama, ya terlalu lama dalam hal ini tidak terlalu saking sangat lamanya, tapi sudah dalam konteks agak lama gitu ya dibandingkan dengan normalnya. Maka dalam hal ini dia tetap sah sholatnya, melanjutkan sholatnya, tetapi nanti di akhir menjelang salam melakukan sujud sahwi terlebih dahulu ya dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi au ila ghairi mahallihi ya memindah rukun qauli ya di selain pada tempatnya. Maksudnya apa? Membaca yang seharusnya dibaca di tempat itu dia baca juga di tempat yang lain. Ya contohnya misalkan apa? Ketika duduk tasyahud awal dia baca Al-Fatihah gitu misalkan. Nah, itu kan ruknu qaulin naqlu ruknin qauliyin ya. Harusnya dia baca tasyahud ya malah dia baca Al-Fatihah di situ. Artinya membaca bacaan tertentu yang dalam konteks masih bacaan sholat tidak di tempatnya itu tidak membatalkan sholat, tetapi nanti dianggap harus atau dianjurkan bagi dia untuk menggantinya dengan sujud sahwi atau melakukan sujud sahwi sebelum salam di akhir seperti itu. Ya, dan ini tidak berlaku untuk takbiratul ihram dan salam. Artinya kalau takbiratul ihram jelas tempatnya di awal dan salam di akhir, tidak bisa diganti-ganti di tempat yang lain. Seperti itu. Artinya kalau misalkan orang setelah Al-Fatihah baca salam, maka batal sholatnya. Karena salam sudah jelas itu tempatnya di akhir. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, sebab sujud sahwi adalah iqa'u rukun fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Ya, melakukan atau mengerjakan rukun fi'li yang mana itu ada potensi merupakan tambahan. Ya, ini kan dalam konteks kita pernah diajarkan atau kita semua tahu, kalau seandainya orang misalkan ya lupa, dia rokaat ketiga atau rokaat keempat, maka ambil yang paling sedikit. Nah, artinya dia ambil rokaat, anggap dirinya rokaat ketiga tambah satu rokaat lagi.
Nah, kan ada kemungkinan bahwasanya rakaat tambahan itu adalah rakaat kelima. Karena kan dia tadi tidak ingat ya, pastinya 3 atau 4. Jadi mudahnya seperti ini. Kalau orang pasti 3, kemudian tambah 1 kan 4, jelas selesai sholat. Nah, di sini dia nggak tahu atau nggak ingat, ini rakaat 3 atau rakaat 4. Ya. Nah, lalu dianggap yang paling kecil, rakaat 3. Nah, lalu dia tambah 1 rakaat 4. Ternyata realnya di luar yang dia ketahui, yang dia kerjakan itu bukan rakaat 3, tapi sudah rakaat 4. Artinya ada potensi yang satu ini adalah rakaat tambahan, rakaat 5. Tapi dia tidak tahu, tidak sengaja. Dalam hal ini kalau dia sengaja menambah 1 rakaat, maka batal sholatnya. Nah, jadi dia mengerjakan suatu rukun fiil, ya rukun fiil. Artinya dia tambah 1 rakaat itu kan banyak rukun fiil yang dia tambah, berarti kan satu paket 1 rakaat. Nah, dan kemungkinannya ada kemungkinan bahwasanya itu merupakan rakaat tambahan, artinya sesuatu yang tidak semestinya dilakukan kalau dia ingat, karena dia sifatnya tambahan. Maka ketika itu nanti di akhir menjelang salam dia ganti dengan atau dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi juga seperti itu. Nah, inilah 4 tempat di mana dianjurkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian ada sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bahwasanya sujud sahwi itu sekalipun melakukan banyak hal yang menyebabkannya, artinya penyebabnya banyak, ya, bukan hanya 1 2 tapi misalkan 4 gitu ya langsung atau 2 gitu ya. Nah, tetap sujudnya hanya 2 kali nanti menjelang salam. Jadi caranya adalah setelah selesai tasyahud akhir, ya setelah salawat kepada Nabi, salawat kepada ya pada keluarga Nabi, kemudian sujud 2 kali sebagaimana sujud di antara 2 sujud. Nah, tadi sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk baru salam. Ya, seperti itu. Nah, jadi berapapun sebabnya tetap sujudnya cuma 2 kali, tidak ditambah, tidak dikurangi seperti itu. Ya. Lalu kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Karim dalam hasyiahnya dalam kitab Sittin ya, jadi dalam Hasyiatus Sittin, beliau mengatakan bahwasanya ketika sujud sahwi ini apa yang dibaca? Beliau katakan bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yasku, kata beliau seperti itu. Ya meskipun nanti banyak riwayat yang mengatakan, ada juga yang mengatakan bacaan yang dianjurkan adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Ada juga yang mengatakan dengan bacaan sujud sebagaimana bacaan sujud biasa, ya jadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau dengan berbagai macam riwayat yang pernah kita bahas juga dalam permasalahan rukun sholat ya, khususnya mengenai sujud ini. Jadi mau baca yang seperti apa itu ada riwayatnya semua dan ada pendapatnya semua, bisa kita pilih salah satu saja, yang mana yang paling mudah bagi kita. Lalu kemudian sebagai tambahan juga bahwasanya kalau seorang sudah sengaja salam, artinya dia punya sesuatu yang menyebabkan dia sujud sahwi, tapi dia sengaja nggak sujud sahwi, artinya dia langsung salam, maka saat itu sudah tidak perlu lagi sujud sahwi. Artinya sudah gugur sujud sahwinya, selesai. Tidak perlu nanti ulang lagi dan segala macamnya. Tapi kalau seandainya dia sudah punya rencana untuk sujud sahwi, karena dia jarang-jarang salah sholatnya, jadi ketika selesai baca salawat itu dia langsung ya fil alamin innaka hamidum majid langsung salam gitu ya. Nah, baru ketika dia setelah salam dia baru sadar, saya kan mau sujud sawi tadi misalnya, tapi dia tanpa lafal ya. Tapi dalam ini kebayang, oh ya saya mau sujud sawi tadi lupa. Nah, kalau seandainya jarak antara salamnya dan dia akan sujud sahwi lagi atau ingat gitu ya, itu sudah terlalu panjang maka sudah gugur juga sujud sahwinya. Tapi kalau masih singkat, artinya baru Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, baru keingat, oh, saya harusnya sujud sahwi tadi. Nah, maka dia boleh untuk langsung sujud sahwi saat itu dengan caranya 2 kali sujud ya, dipisah dengan duduk di antara 2 sujud sahwi, lalu kemudian salam kembali. Ya, jadi salamnya yang pertama tadi itu tidak dianggap, baru dianggap salamnya adalah salam ketika setelah sujud sahwi. Jadi harus salam lagi, baru nanti sah sholatnya seperti itu. Jadi ada rinciannya. Kalau sudah sengaja dari awal tidak sujud sahwi, sudah salam maka selesai sholat. Nggak ada lagi diganti atau dikejar sujud sahwinya. Kalau seandainya lupa akan sujud sahwi, lihat kalau sudah terlalu lama jaraknya maka tidak perlu lagi sujud sahwi. Tapi kalau masih terlalu singkat atau singkat jarak antara dia ingat dan salam, maka dia bisa langsung sujud 2 kali, lalu kemudian dia salam seperti itu. Itu yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian faslun fi ab'adis shalah. Kemudian ini adalah fasal yang membahas mengenai sunnah ab'ad dalam salat. Nah, jadi ab'adis shalah maksudnya adalah sunnah ab'ad dalam salat seperti itu, ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita rincikan secara umum dulu. Jadi ada pembagian secara umum, ada pembagian secara rinci nanti. Nah, secara umum sunnah abad ini 3 tempatnya. Nah, jadi 3 tempat ini nanti masing-masing tempat ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan segala macam. Ya, di mana 3 tempat itu? 3 tempat itu adalah ketika kunut, ya, yang kedua ketika tasyahud awal dan ketika tasyahud akhir. Nah, 3 tempat ini.
Ya, tiga tempat inilah. Nanti apa saja yang termasuk sunnah abad baru rincikan dari sini. Nah, kita mulai dari pembahasan mengenai sebagaimana di kitab ya. Ab'adu sholati sab'ah. Beliau katakan rinciannya 7. Nah, rinciannya 7, tapi secara umum tempatnya 3. Jadi nanti ada yang dua-dua seperti itu ya. Apa saja itu? At-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Nah, itu potongan pertama, tempat pertama. Ya, jadi tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, ya, salawat Nabi ketika tasyahud awal. Nah, itu tiga, satu paket. Ya, tiga, satu paket, itu satu tempat. Jadi ketika tasyahud awal itu, duduk tasyahud awal itu adalah sunnah abad, kemudian tasyahud awalnya itu sunnah abad, dan salawat Nabinya itu juga sunnah abad. Nah, apa yang dimaksud dengan sunnah abad pada tasyahud awal ini adalah bacaan yang wajib ketika tasyahud akhir. Ya, jadi kalau tasyahud akhir dia wajib, ketika tasyahud awal dia menjadi sunnah abad. Nah, ini sudah kita bahas waktu pembahasan mengenai rukun-rukun sholat. Itu jadi tempat pertama ketika tasyahud awal, ya apa saja yang termasuk dalam sunnah abad, di situ ada tasyahud awalnya, duduknya, dan membaca selawat Nabi ketika duduk tasyahud itu. Kemudian wassalatu alal alif fit tasyahudil akhir. Nah, ini tempat yang kedua. Nah, tempat yang kedua adalah ketika tasyahud akhir. Nah, sunnah abadnya apa? Salawat kepada pada keluarga. Gitu ya. Jadi karena yang menjadi rukun hanya tasyahud akhir dan salawat Nabi. Nah, itu rukun ya. Sementara kalau as-salatu alal al kepada keluarga, ya lanjutan daripada salawat Nabi itu pada tasyahud akhir adalah sunnah abad. Ya, pada tasyahud awal dia makruh gitu ya. Jadi pada tasyahud awal, ya ini konteksnya tasyahud awal ya, rakaat kedua dalam sholat yang lebih daripada 2 rakaat ya. Duduk tasyahud awal itu sunnah abad, tasyahud awal sunnah abad, salawat Nabi sunnah abad, salawat kepada al itu makruh. Karena batasnya hanya salawat ala Nabi kemudian berdiri saja. Nah, kalau tasyahud akhir ya, duduk tasyahud akhir itu rukun, tasyahud akhirnya rukun, salawat nabinya itu juga rukun. Nah, tapi salawat alal al hanya sunnah abad. Artinya kalau orang sudah baca salawat Nabi terus salam itu sudah sah salatnya seperti itu. Itu tempat yang kedua. Jadi tempat yang kedua hanya satu, yaitu as-salatu alal al fi tasyahudil akhir. Kemudian wal kunutu wa qiyamuhu ya, membaca kunut lalu kemudian berdiri untuk kunut ya. Artinya berdiri ya tidak melanjutkan ya tidak lalu untuk membaca doa kunut itu adalah sunnah abad. Kunutnya sunnah abad juga. Wassalatu wassalamu ala nabi. Lalu kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, alihi wasahbi, dan sahabat-sahabatnya termasuk juga dalam sunnah abad seperti itu. Nah, itu 7 sunnah abad secara rinci. Jadi tempat yang ketiga ini adalah berdiri untuk melakukan kunut, salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat. Lalu kemudian kunut itu sendiri sunnah abad juga. Lalu kemudian salawat salawat dan salam kepada Nabi itu merupakan kunut juga. Jadi kalau secara rinci seperti itu, tapi secara umum tadi sempat kita jelaskan tempatnya hanya 3 saja seperti itu. Oke, baik. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan mengenai sunnah hayat, nah perlu kita sedikit memberikan tambahan mengenai kunut ya, di mana dalam hal ini kunut itu dibaca pada rakaat kedua ya tidal ya sholat subuh ya, atau pada setiap rakaat terakhir sholat apapun ketika dalam konteks kunut nazilah. Jadi kunut itu ada kunut nazilah, ada kunut ratibah. Kalau kunut nazilah itu dibacakan di sholat apapun di i'tidal rakaat terakhir. Ya, apa itu kunut nazilah? Kunut yang dibaca ketika ada musibah, ada bencana dan lain sebagainya. Sementara kunut rotibah adalah kunut yang dilakukan secara rutin. Kapan waktunya? Adalah pada sholat subuh i'tidal terakhir, rakaat kedua, gitu ya. Itu dibacakan. Jadi dalam madzhab Imam Syafi'i kunut termasuk dalam sunnah abad. Kalau tertinggal maka diganti dengan sujud sahwi seperti itu. Nah, untuk bacaan kunut sendiri itu ada beberapa riwayat ya. Di antaranya yang paling afdol adalah kunut yang datang dari Nabi. Ya, tapi sebelum itu kita harus jelaskan bahwasanya kunut ini mencakup 2 hal. Yang pertama ada doa, yang kedua ada sana, ya, ada pujian. Jadi kalau sudah membaca apapun yang mengandung doa dan pujian, maka itu sudah dianggap sebagai kunut, meskipun tidak warid. Seperti itu. Contoh misalkan ketika orang membaca ayat ya Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sudah ada doa sudah karena ada Rabbana ighfir lana. Sudah ada sana pujian sudah innaka raufur rahim. Maka ketika sudah ada 2 hal ini sudah dianggap sebagai kunut. Termasuk ketika orang membaca
ighfir ya ghafur misalkan ya, itu sudah ada sana dan ada apa namanya, sudah ada doa juga, maka sudah dianggap sebagai kunut meskipun nanti dianggap sebagai tarku ba'dil ba'di ya, meninggalkan sebagian daripada sunnah abad, karena yang dianjurkan adalah ketika membaca sunnah abad sebagaimana yang warid seperti itu. Nah, di antara yang warid itu ada dua yang masyhur. Yang pertama adalah kunutnya Nabi ya, sebagaimana mungkin kita hafal semua, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dalam riwayat Imam Baihaqi ditambahkan lafaz Rabbana setelah tabarakta. Jadi tabarakta Rabbana wa ta'alait ya. Atau dalam riwayat lain juga ya ditambahkan oleh para ulama wala ya'izzu man adait setelah kata tabarak sebelum tabarakta. Jadi innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait baru tabarakta wa ta'alait. Ini ada berbagai macam riwayat yang mengenai doa kunut. Nah, dalam konteks menjadi seorang imam membaca doa kunut mengganti domirnya menjadi domir untuk jamaah semuanya. Jadi Allahumma hdina dan segala macamnya. Adapun untuk Rabbana tadi yang tambahan riwayat Imam Baihaqi itu mau sholat sendiri maupun sholat berjamaah tetap dibaca Rabbana, tidak dirubah menjadi Robbi seperti itu. Lalu kemudian untuk bacaan salawat dan salam itu sendiri di antara yang wajib adalah wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Boleh dengan sigat madi wasallallahu, boleh dengan sigat amar wasallillah. Ya, tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama adalah dengan sigat madi seperti itu. Lalu kemudian boleh juga membaca kunut dengan kunut yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, atau Umar. Jadi ada riwayat Umar atau riwayat Ibnu Umar ya. Apa doanya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'a wa natruka ma yafjuruk narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Ini yang diriwayatkan oleh Umar dan Ibnu Umar seperti itu ya. Disunahkan untuk menggabung juga. Jadi ada yang dalam pendapat sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, disunahkan menggabung dua doa ini. Jadi yang warid dari Nabi dengan riwayat dari Ibnu Umar, digabung keduanya. Tapi kalau seandainya ingin meringkas salah satu saja, maka yang dianjurkan adalah yang datang dari warid dari Nabi gitu ya. Tidak dianjurkan untuk meringkas dengan salah satu, yang mana salah satu yang kita pilih ada yang riwayat Ibnu Umar seperti itu. Jadi tetap yang dibaca yang utama adalah Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya seperti itu. Dan kita sudah jelaskan juga tadi mengenai tempatnya yang insya Allah sudah dipahami seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke sedikit pembahasan penutup kita pada pertemuan kali ini, yang mana ini tidak dijelaskan oleh Syekh Musumir Al-Hadrami, tetapi disinggung oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Saja, yaitu mengenai sunnah hayat. Yang mana pada dasarnya sunnah hayat itu banyak sekali ya. Apa itu sunnah hayat tadi? Sunnah hayat adalah eh, hal-hal yang dianjurkan dikerjakan ketika sholat, tetapi tidak ada anjuran untuk mengganti dengan sujud sahwi apabila tertinggal. Nah, di antaranya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, gitu ya. Lalu kemudian meletakkan tangan itu di bawah dada, tahta sodri, wa fawqal batni, di atas perut. Nah, itu banyak juga riwayatnya, ada yang mengatakan di dada dan lain sebagainya, tapi intinya adalah segala macam riwayat itu semuanya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di antara sunnah hayat juga adalah duduk istirahat ya, julusul istirahah. Duduk istirahat ini apa maksudnya? Ya, duduk sebelum naik ke rokaat kedua atau rokaat keempat. Setelah rokaat satu dan rokaat kedua, satu dan tiga, itu kan tidak ada duduk tasyahud dan segala macam. Setelah sujud kedua langsung berdiri. Nah, ada kesunahan untuk duduk istirahat sebentar. Duduk istirahat hanya sebentar saja. Jadi tidak ketika sujud kedua langsung berdiri, tidak. Tapi duduk sedikit dulu, baru kemudian nanti berdiri untuk rokaat kedua atau rokaat keempat. Seperti itu. Ada disebut dengan julus istirahat. Jadi kalau seandainya pernah melihat imam atau melihat orang setelah rokaat kedua duduk dulu baru berdiri, nggak langsung berdiri, maka itu disebut dengan julus istirahat dan itu adalah termasuk sunnah hayat. Namun di sini Imam Asy-Syarqawi mengatakan bahwasanya makruh hukumnya untuk memperpanjang duduk istirahat yang sekira-kira lebih lama dibandingkan dengan duduk di antara dua sujud. Jadi kadar lamanya itu adalah ketika sudah sama waktunya sekira-kira duduk di antara dua sujud. Tapi kalau menurut beliau adalah tidak batal sholat ketika melakukannya dengan lama. Artinya dalam hal ini kalau dia lebih daripada duduk di antara dua sujud, maka dia tidak dianggap batal sholatnya.
Ya, dan ini menurut beliau Imam Syarqawi adalah pendapat yang mutamat seperti itu. Nah, kemudian yang termasuk dalam sunnah hayat juga adalah eh, menundukkan pandangan melihat ke tempat sujud. Nah, ini salah satu di antara sunnah hayat juga seperti itu ya. Kemudian di antara yang termasuk sunnah hayat juga yang mungkin pernah kita singgung juga di awal-awal ya, tapi mungkin kita belum bahas yaitu membaca doa iftitah atau doa istiftah. Nah, dalam hal ini banyak riwayat ya, di antaranya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga riwayat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada juga riwayat lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat lain Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat lain Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal barad, seperti itu. Nah, dengan riwayat manapun yang kita baca insya Allah sudah dianggap sebagai doa iftitah, tetapi yang paling utama adalah yang tadi kita bacakan pertama yaitu doa tawajjuh ya, ini wajah itu dan seterusnya seperti itu. Lalu kemudian di antara kesunahan-kesunahan juga dalam sholat ya, sunnah hayat terutama, yaitu membaca ta'awudz sebelum basmalah. Dan kesunahan ini berlaku untuk setiap rakaat. Jadi membaca ta'awudz bukan hanya pada rakaat pertama, tetapi pada setiap rakaat. Ya, akan tetapi juga ya, yang paling utama adalah atau paling tinggi derajat ta'awudznya nilainya adalah ta'awudz pada rakaat pertama. Jadi tetap dianjurkan ta'awudz di setiap rakaat, tapi nilainya ketika di rakaat pertama itu lebih tinggi dibandingkan dengan rakaat-rakaat lainnya. Lalu kemudian berikutnya adalah dianjurkan untuk membaca amin ya setelah Al-Fatihah. Nah, kemarin kita sempat singgung ya Al-Fatihah rukun, amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah sehingga dia termasuk dalam sunnah hayat. Nah, dianjurkan untuk membaca amin setelah Al-Fatihah. Lalu berikutnya di antara yang sunnah hayat juga adalah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Ya, nah ini banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan mengenai anjurannya membaca A, B, C dan segala macamnya. Di antaranya kita menukil apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau katakan yang sunnah itu adalah membaca pada sholat subuh ya hari Jumat pada rakaat pertama itu surat As-Sajdah sempurna dari awal sampai akhir. Lalu kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan secara sempurna. Dan beliau kasih catatan di sini bahwasannya jangan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang di mana orang hanya mengincar sujud tilawahnya saja. Jadi hanya baca beberapa ayat sebelum sujud tilawah, lalu kemudian membacanya setelah sujud tilawah beberapa. Begitupun ketika membaca surat Al-Insan hanya membaca sebagian saja untuk mengambil sunnahnya. Yang disunahkan adalah tetap membacanya secara komplit dari awal sampai akhir surat seperti itu. Lalu kemudian pada sholat Jumat, rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al-Jumu'ah, ya. Lalu kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Munafikun, atau dalam riwayat lain juga boleh rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini lebih ringan seperti itu. Dan keduanya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sampaikan tadi anjurannya membaca surat, maka yang dimasukkan adalah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, bukan hanya meringkas atau mengambil satu dua ayat saja, entah itu awalnya ataupun akhirnya seperti itu. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ketika sholat id di rakaat pertama dianjurkan membaca surat Qaf dan ketika rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Qamar, atau boleh juga rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah seperti itu. Lalu kemudian pada sholat sunnah qabliyah subuh gitu ya, dua rakaat qabliyah subuh, rakaat pertamanya membaca Al-Kafirun, rakaat keduanya disunahkan membaca surat Al-Ikhlas seperti itu ya. Atau boleh juga ketika rakaat pertama membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surat Al-Baqarah 136 dan seterusnya. Lalu kemudian pada rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum surat Ali Imran ayat 64 ya. Dua riwayat ini sahih keduanya dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian pada salat sunnah atau ketika maghrib ya, ketika salat sunnah maghrib itu pada rakaat pertama itu dianjurkan membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan ini juga berlaku pada salat sunat tawaf dan juga salat istikharah seperti itu. Lalu kemudian untuk sholat witir anjurannya adalah ketika tiga rakaat terakhirnya ya. Jadi
rakaat pertama, kedua, ketiga. Ini hitungannya kalau orang witir 3. Kalau misalkan hitungan 11 berarti rakaat 9, 10, 11 gitu ya. Jadi 3 rakaat terakhirnya yang pertama membaca Al-A'la, ya, lalu dilanjutkan dengan Al-Kafirun, dan rakaat terakhir itu dilanjutkan dengan Al-Ikhlas plus dengan Muawwidhatain, artinya Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas seperti itu. Nah, itu diantara beberapa sunnah hayat. Lalu kemudian sedikit pembahasan juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengenai hal-hal yang dimakruhkan, ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Nah, ini kita akan sebutkan saja beberapa di antara yang beliau sampaikan adalah tidak meletak atau tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan ketika 4 tempat dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ini sempat kita singgung ya. Ada beberapa tempat dianjurkan mengangkat tangan, raf'ul yadain. Tetapi ketika tidak diangkat, maka itu dianggap sebagai perbuatan makruh. Begitupun ketika wajah tidak melihat ke tempat sujud, artinya melihat ke tempat-tempat lain seperti itu ya, tanpa ada hajat atau kebutuhan. Lalu kemudian adalah memberi isyarat dengan mata atau dengan alis, ya, menggerak-gerakkan mata dengan alis tanpa ada tujuan tertentu. Lalu kemudian yang keempat adalah jahar pada saat sir, lalu kemudian sir pada saat jahar. Artinya ketika harusnya jahar dia sir, ketika sir dia jahar. Maka itu termasuk perbuatan makruh yang tidak membatalkan sholat seperti itu. Lalu kemudian di antara yang merupakan makruh juga adalah mempercepat sholat. Artinya sholatnya tergesa-gesa, terburu-buru sehingga kemudian tidak mencapai kesempurnaan sholat, tidak mengerjakan sunnah-sunnah sholat yang jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu kemudian contoh lainnya adalah memejamkan mata. Ya, memejamkan mata itu salah satu yang tidak dianjurkan juga. Kemudian juga meludah, ya, meludah ke arah depan dan kanan, karena anjurannya meludah ke arah kiri seperti itu. Ya, kemudian juga di antara yang makruh adalah ketika sholat tidak bersemangat. Nah, sholat tidak bersemangat ini prakteknya seperti apa? Ketika sujud tangannya tidak diangkat, ya, bagian sikunya gitu ya, kalau bagi laki-laki gitu ya. Jadi sebagaimana halnya singa gitu ya, atau hewan buas ya, ketika menunggu mangsa ya, tangannya nempel semuanya di bawah. Itu termasuk salah satu hal yang makruh, karena pada dasarnya anjuran ketika sholat adalah dalam kondisi semangat seperti itu ya. Begitupun ketika apa namanya gerakan-gerakan lain tidak tegak tapi lemas seperti itu, maka itu termasuk perbuatan yang makruh. Lalu berikutnya ketika akan sujud ya, dahinya menghantam lantai, jadi dihantam keras. Nah, itu termasuk makruh, jadi pelan-pelan saja. Lalu kemudian misalkan ketika ruku, yang makruh itu adalah terlalu merendahkan kepala. Jadi kepala terlalu rendah ketika ruku itu termasuk juga hal yang makruh. Lalu kemudian memanjangkan tasyahud awal. Ya, tasyahud awal terlalu panjang selain dia sebagai makmum, artinya kalau dia makmum imamnya yang panjang, dia harus ngikut imam gitu ya. Itu termasuk makruh juga untuk memanjangkan tasyahud awal. Lalu kemudian menyilang-nyilangkan jari ya, atau kemudian juga termasuk dalam hal ini adalah menggerak-gerakkan jari hingga keluar bunyi ya. Termasuk juga yang termasuk makruh adalah isbal, yang memanjangkan kain sampai ke lantai ya. Lalu kemudian adalah apa namanya yang termasuk makruh adalah menutup mulut dengan tangan. Begitupun misalkan menutup mulut dengan kain tertentu ya, dalam hal ini misalkan seperti masker dan lain sebagainya, termasuk perbuatan yang makruh dalam sholat. Makanya kalau perempuan yang mungkin bercadar ketika sholat itu dianjurkan untuk melepas cadarnya, karena termasuk makruh adalah menutup bagian mulut ya dengan tangan ataupun dengan kain tertentu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita yang berkaitan dengan sunnah abad, sunnah hayat. Jadi juga kita membahas mengenai makruh dan juga kapan atau sebab-sebab daripada sujud sahwi. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.